Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan. Syukur kita bersama-sama di dalam rumah ibadah pada pagi hari ini. Hari ini juga kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Tuhan perbarui hidup kita, Tuhan isi kita dengan hadiratnya. Mari pada saat ini kita akan naikkan pujian, kita akan sembah Dia, kita akan agungkan nama Dia, berada di atas segala raja. Haleluya. Kita akan naikkan pujian Holy Holy Lord God Almighty. Lord God
Haleluya. Sama-sama katakan segala pujian. Segala pujian bagimu. Hanya bagimu Tuhan setiap kami. Surga ibadah kita pagi hari ini jadi oleh pertolongan di dalam nama Tuhan Allah kita kali ke langit dan bumi, Allah kita yang setia, Allah yang tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terima salam dari Tuhan, rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom teman yang dikasih Tuhan. Kita kasih salam dulu ya, dengan kanan kiri kita salamnya salam. Salam gini aja ya. Nah, kita kasih salam selamat datang. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati saudara-saudara seiman yang lain. Amin. Ya, kita akan naikkan pujian dari hari ke hari tak pernah terbatalkan. Berkatnya Tuhan dalam hidup kita.
dibacakan waktu jemaat Minggu 2 Agustus 2020. Petugas ibadah raya minggu depan, Minggu pagi tanggal 9 Agustus jam 7 adalah WL Bapak Jack, singer Ibu Rina dan Ibu Umi, penyambut jemaat Bapak dan Ibu Amos, LCD Bapak Yusuf, firman Tuhan Ibu Pendeta Tasina, tema doa orang benar. Selanjutnya, petugas ibadah raya minggu depan yang minggu sore, tanggal 9 Agustus jam 5 sore, WL adalah Bapak Pendeta Muda Triseno, singer adalah Ibu Linda dan Saudari Abigail. Menyambut jemaat Ibu Yani dan Ibu Ari, LCD Bapak Puput, firman Tuhan Bapak Pendeta Didi Wahyudi, tema doa orang benar. Laporan persembahan Minggu 26 Juli adalah sebagai berikut. Pada pagi dan sore sejumlah 975.000, perpuluhan sejumlah 461.000, utapan syukur NN 500.000, pembangunan 550.000. Happy birthday kepada anak Mikael pada tanggal 27 Juli, anak Sifel 28 Juli, Ibu Yuli pada tanggal 28 Juli, Yusak Cipta Juanda pada tanggal 28 Juli, Ibu Yuli istri Bapak Michael pada tanggal 29 Juli, Ibu Suryati istri Bapak Rasa pada tanggal 29 Juli. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan panjang umur, kesehatan, kekuatan, serta berkat-berkat-Nya yang melimpah. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, doa Bapa kami adalah satu warisan yang Yesus berikan kepada murid-murid-Nya. Jika kita meneliti secara benar bahwa isi doa Bapa kami adalah menyangkut seluruh aspek kehidupan kita. Bukan seberapa pandai kita melafalkan doa Bapa kami, tetapi berbicara sebagaimana Tuhan inginkan dalam hidup kita. Seberapa besar kita mempercayai doa Bapa kami. Saya percaya saudara, ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita mempercayainya dengan segenap hati kita, maka ada kuasa yang besar yang Tuhan akan nyatakan. Kemustahilan yang menurut kita itu mustahil Tuhan, tetapi tidak untuk Tuhan. Ketika kita memiliki iman, kita memiliki kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka apa yang kita harapkan akan terjadi dalam hidup kita. Apa yang kau harapkan pada pagi hari ini untuk Tuhan lakukan dalam hidup kita? Mari saudara, kita jangan berhenti berdoa, karena di dalam doa yang benar, yang sungguh-sungguh, doa itu menggerakkan tangan Tuhan untuk Tuhan bekerja dalam hidup kita. Doa orang yang benar menimbulkan kuasa ilahi, mujizat yang nyata itu akan dinyatakan dalam hidup kita. Mari kita serahkan pergumulan kita kepada Tuhan, dan jangan kita berhenti untuk kita berdoa dan percaya bahwa ada kuasa di dalam doa orang benar. Mari kita akan naikkan pujian. Saat berdoa Tuhan bekerja. Saat berdoa Tuhan bekerja, Tuhan mengerahkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku.
saat kami berdoa, Engkau bertindak Tuhan. Engkau menggerakkan tangan-Mu atas setiap doa-doa umat-Mu. Sebab hati-Mu penuh dengan belas kasihan. Engkau tidak pernah mengabaikan setiap seruan doa umat-Mu. Sekalipun doa itu mungkin lemah, dengan suara yang sederhana, tapi Engkau Allah yang mendengar, dan Tuhan yang tahu isi hati kami. Pagi hari ini ajar kami berdoa sebagaimana apa yang Tuhan ajarkan kepada para murid-murid Tuhan pada waktu itu. Pagi hari ini Tuhan, Engkau berbicara, Engkau memberkati kami terlebih ketika kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus yang pagi ini menyatukan kami dengan Kristus. Apa yang Kristus miliki Engkau berikan kepada kami. Tidak ada yang Kau tahan untuk dirimu sendiri. Engkau berikan semuanya bagi kami. Bahkan darah, penghabisan setiap tetesan darah sampai tetesan darah terakhir Engkau tumpahkan bagi kami. Itu bukti kasih yang nyata, anugerah yang besar yang Tuhan nyatakan kepada kami. Dan biarlah kami ketika mengambil bagian dalam perjamuan kudus, kami yang lemah memiliki kekuatan kembali. Kami yang sakit, kami boleh memiliki kesembuhan yang daripada Tuhan. Dan kami boleh dipulihkan kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami semua yang akan belajar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan. Pagi ini temanya adalah ajarlah kami berdoa. Kita melihat di dalam Lukas pasal yang ke-11. Lukas 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Saya akan membacakan dulu, baru kemudian kita akan masuk dalam topik kita. Lukas 11 ayat 1 sampai 4 dikatakan demikian. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa,
Berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ajarlah kami berdoa. Ini dikatakan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Ini merupakan permintaan, ya, permintaan Tuhan Yesus kepada Tuhan Yesus sendiri. Dasar permintaannya mereka apa? Apa yang membuat mereka berkata kepada Yesus, ajari kami berdoa? Ya, tentu ada alasan, tentu ada dasar, tentu ada sebab. Nah, kalau kita melihat dalam ayat yang pertama, saudara, saya menemukan di situ ada dua yang menjadi penyebab mengapa mereka meminta Yesus mengajari mereka berdoa. Yang pertama itu adalah karena melihat Yesus berdoa, ya. Murid-murid Yesus ini melihat Yesus berdoa, dan ini mengusik hatinya. Ini menimbulkan sebuah tanda tanya dalam hati dan pikiran murid-murid. Yesus berdoa, kira-kira doanya itu kayak apa? Ini yang pertama, ya. Jadi mereka menunggu Yesus selesai berdoa, lalu kemudian mereka berkata kepada Yesus, ajari kami berdoa, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara, di dalam ayat yang pertama juga di situ dikatakan karena mereka atau murid-murid Yesus ini melihat murid-murid Yohanes ini berdoa, gitu ya. Kita melihat bahwa murid-murid Yohanes pun sebelum mereka meminta Yesus mengajari mereka berdoa, mereka sudah melihat para murid Yohanes Pembaptis ini berdoa, saudara. Ya. Nah, jadi saya bisa menyimpulkan dua hal. Yang pertama, mereka belum tahu cara berdoa sehingga meminta Yesus mengajari mereka berdoa, karena mereka belum tahu caranya berdoa itu kayak apa. Kemudian yang kedua, alasannya yaitu supaya orang tahu bahwa mereka adalah murid Tuhan Yesus karena mereka mengikuti doa yang diajarkan Yesus. Jadi saya boleh katakan begini, saudara, setiap pengikut ahli Taurat, orang Farisi, bahkan sampai Yohanes Pembaptis, mereka punya murid-murid, dan mereka punya gaya berdoa sendiri-sendiri. Mereka punya, saudara, cara berdoa sendiri-sendiri. Nah, mereka ingin, saudara, karena mereka sebagai pengikut Yesus, mereka juga ingin memiliki cara tersendiri berdoa supaya orang lain tahu kalau mereka ini murid Yesus. Dengan gaya mereka berdoa, dengan cara mereka berdoa, begitu. Ini kalau boleh saya tarik sekarang ini, kalau kita lihat ya, seperti orang Kristen itu bermacam-macam gaya doanya. Kita bisa tahu gaya orang doa Protestan itu kayak apa. Banyak diemnya, ya, diem. Orang Katolik juga mungkin begitu, ya. Lain lagi dengan gaya berdoanya orang Pentakosta. Orang yang nggak tahu begitu masuk, wah, kaget, saudara. Kenapa? Dipikir ada yang dipukuli atau gimana? Nangis. Wow, nangis. Wah, jadi orang nggak mengerti orang Pentakosta berdoanya kayak gini. Ya. Beda lagi dengan orang karismatik. Ya, masuk berdoa, bukan nangis-nangis, bukan diem, tapi apa, saudara? Bahasa roh, ya kan? Nah, saudara tahu kan, orang yang selalu memakai bahasa roh pasti, wah, itu karismatik. Tidak mungkin Pentakosta, tidak mungkin Protestan. Ya, oh, diem, wah, itu bukan orang karismatik pasti. Kalau nggak PKI, Protestan, ya, atau Katolik. Nah, saudara, mereka ingin memiliki kekhasan sendiri kalau mereka tuh murid Yesus
mereka ingin seperti murid-murid yang lain berdoa. Nah, saudara, kita melihat sekarang, apakah memang doa itu susah? Tanyanya ya, apakah memang doa itu susah? Apakah doa itu memang ada caranya? Sehingga kok harus dipelajari. Apakah doa itu memang susah? Sesuatu yang susah tentu dipelajari ya, saudara. Nah, apakah doa itu ada caranya supaya tidak salah? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini masih saja muncul di sepanjang sejarah orang percaya. Bahkan kalau kita melihat ada banyak khotbah-khotbah yang mengatakan, kalau kamu mau doamu itu berkuasa, doamu itu mendatangkan mujizat, cespleng, kayak gini loh, A, B, C, D, E. Ya. Terus kemudian ada seminar doa, ada yang namanya sekolah doa. Orang berpikir, kalau begitu doa itu perlu dipelajari. Lalu ada sekolahnya kok. Ada saudara di sini yang pernah ikut sekolah doa? Ya. Seminar doa. Karena apa? Karena mereka berpikir doa itu perlu dipelajari. Nah, apakah doa itu? Menurut agama, banyak agama ya Bapak Ibu, semua agama itu pasti punya doa. Bahkan kalau saudara bepergian, ya sekarang ini di tempat-tempat transportasi pesawat itu selalu ada di samping bagaimana cara mengevakuasi, ya, cara jalan supaya apa darurat, itu ada di slip saudara yang namanya doa. Doa mau perjalanan, ya, doa mau berangkat dan seterusnya, macam-macam saudara. Ya, menurut agama A, agama B, agama C, itu semua di situ ada. Ya. Nah, apakah doa itu menurut agama macam-macam ini saudara punya definisi sendiri. Nah, Alkitab mengatakan, ini secara umum Bapak Ibu, bahwa doa itu adalah berbicara. Berbicara. Doa itu berbicara. Mungkin tidak harus dengan mulut, tetapi dengan hati juga bisa ya berbicara. Lalu saudara, doa itu berseru. Makanya kita bisa melihat di dalam Alkitab, mereka yang berseru-seru kepada Tuhan, itu mereka berdoa, itu dengan suara yang nyaring. Ada juga saudara doa itu dikatakan permohonan, mendekatkan diri, penyerahan diri. Ya, ini doa yang dinyatakan di dalam Alkitab. Lalu kita masuk saudara, ajarlah kami berdoa. Apa yang dipelajari dari doa? Ya. Apa yang kita pelajari dari doa? Bukan kata-katanya. Bukan, saudara. Karena doa itu bukan mantra. Kalau saudara mantra itu yang saudara pelajari kata-katanya. Ya, mantra. Nggak boleh meleset. Harus kayak gitu mantranya. Tapi doa ini saudara bukan mantra. Jadi kita tidak mempelajari tentang kata-katanya. Pernah saudara dikoreksi sama teman saudara atau orang lain, doamu salah loh, kata-katanya salah. Ya memang saudara mungkin manusia bisa pikir oh kata-kata salah. Tapi saudara, apakah Tuhan itu juga mengatakan salah? Karena Tuhan itu yang tahu hati. Maksudnya tuh mungkin nggak kayak gitu. Tapi karena panik, ya, karena mungkin tiba-tiba ditunjuk, wah dia panik, ngomongnya sudah cepat bisa salah kan? Tapi Tuhan tahu kan hatinya. Jadi saudara, apakah yang dipelajari dari doa? Bukan dari kata-katanya, juga bukan dari sikap tubuh. Ya, orang yang tidak bisa duduk karena sakit berbaring saja. Ya, dia bisa berdoa. Jadi yang dipelajari bukan sikap tubuh, bukan kata-kata, juga bukan tempat atau arah. Wah, kalau kamu nanti berdoanya di tempat ini, pasti nanti Tuhan dengar. Kalau di tempat yang lain belum tentu. Ya, kalau kamu arahnya benar, ya pasti akan didengar Tuhan. Jadi saudara, yang kita pelajari dari doa itu bukan kata-kata, bukan tempat, bukan arah kiblat kita berdoa, ya. Tetapi yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam Lukas pasal yang ke-11 yang tadi kita baca,
Saya menyimpulkan itu karena ada di dalam Matius juga, saudara. Ya, saya tidak bisa menyelesaikan semua, tapi saya pagi ini hanya membahas tentang doa itu adalah sebuah hubungan. Nanti sore saya akan membahas tentang doa itu sebuah permohonan. Dan yang ketiga, doa itu adalah sebuah kepercayaan. Nah, yang pertama, saudara, doa itu adalah sebuah hubungan, relasi. Ya, relasi, saudara. Nah, mari kita melihat ayatnya di mana. Di dalam ayat yang ke-2 di situ dikatakan, Lukas 11 ayat 2. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah Bapa kami yang ada di surga, Bapa kami, dikuduskanlah namamu. Kalau dalam Matius itu Bapa kami yang ada di surga. Nah, saudara, dari hal ini sebetulnya bukan hanya kata-kata saja, tapi Tuhan ingin memberikan esensi yang jauh lebih penting daripada sebuah sebutan atau kata-kata Bapa. Ya, ketika seseorang mengatakan Bapa, ya, tentu dalam pemikirannya saudara adalah sebuah kedekatan, sebuah hubungan, ya, sebuah hubungan, sebuah kedekatan. Ketika Tuhan Yesus mengatakan berdoalah, katakanlah Bapa yang di surga, dikuduskan namamu. Tuhan ingin menekankan bahwa doa ini adalah sebuah hubungan. Nah, di dalam hubungan, saudara, hubungan tentu pasti kita harus pelajari. Ya, seseorang yang gagal mempelajari tentang bagaimana cara berhubungan, dia juga pasti akan gagal dalam hal yang lain. Saudara akan bereaksi kepada seseorang yang menunjukkan reaksi apa yang ditunjukkan orang itu kepada kita. Misalnya, saudara, ketika saudara berhadapan dengan orang yang omongannya kasar, kira-kira hubungan saudara dengan dia itu sikapnya beda nggak, saudara? Mengambil sebuah sikap yang bagaimana? Ketika saudara mendengar dia tiba-tiba ketemu saja sudah ngomel-ngomel, tentu kita langsung dalam diri kita secara nggak sadar kita langsung mengatur saya caranya hubungan sama dia itu bagaimana. Tapi ketika saudara ada orang yang datang kemudian senyum, ramah, ya, wah saudara, wajahnya saudara, tentu kita akan bereaksi hubungan kita dengan dia kan langsung sikapnya kita juga berubah. Jadi saudara, saya ingin katakan bahwa doa itu satu hubungan yang perlu dipelajari. Kalau dengan sesama manusia saja, kita perlu belajar bagaimana caranya menjalin hubungan supaya baik. Bagaimana caranya supaya hubungan kita itu tidak rusak. Bagaimana supaya caranya hubungan kita ini semakin berkualitas, semakin baik, saudara, sehingga akan menguntungkan kita kelak. Ada salah satu mata kuliah atau salah satu prodi, yaitu hubungan internasional, ya kan, saudara? Hubungan internasional ini orang sekolahnya orang-orang diplomat, saudara, di mana mereka bisa menjalin hubungan antar negara, beda budaya, beda bahasa, beda karakter. Tapi bagaimana mereka bisa menciptakan hubungan yang baik? Makanya kalau kita lihat, ya saudara, di DKI itu kalau sudah deadlock, mau ambil keputusan alat, langsung diambil skorsing dulu, sudah lobby. Betul nggak, saudara? Lobby. Akhirnya hasil dari lobby itu bisa mengubah keputusan karena hubungan. Karena doa itu sebuah hubungan, perlu kita pelajari, Bapak. Kalau dengan manusia saja, kita perlu belajar bagaimana menjalin hubungan dengan baik. Bagaimana supaya hubungan itu tidak rusak. Lebih kepada Tuhan, kita perlu untuk mempelajari hubungan kita dengan Tuhan. Jadi yang kita pelajari bukan kata-katanya, yang kita pelajari, saudara, bukan arahnya, kiblatnya, tempatnya, tapi relasi
dengan Tuhan. Itu yang perlu saudara dan saya pelajari. Yang bisa belajar bagaimana meningkatkan hubungan itu bukan orang lain, diri kita sendiri. Bagaimana saya bisa membangun hubungan lebih dekat dengan Tuhan, itu saya perlu pelajari, saudara. Saya nggak perlu saudara kasih Tuhan nyontoh orang lain, karena masing-masing orang punya karakter yang berbeda-beda dalam menjalin sebuah hubungan. Ya, berbeda-beda. Makanya Tuhan menghargai semua karakter manusia yang ada dalam menjalin hubungan dengan Dia. Tuhan tidak menetapkan, oh kayak gini nih, yang ini semua harus persis kayak gini. Enggak, setiap orang punya karakter beda-beda. Dan Tuhan mau kita mempelajari hubungan kita, bagaimana kita dengan karakter kita ini, kita bisa menempatkan diri kita di hadapan Tuhan dalam doa kita. Dan kita bisa membangun sebuah hubungan yang baik dengan Tuhan. Yang tahu hubungan saudara dengan Tuhan dekat atau tidak itu bukan orang lain, tapi saudara sendiri dengan Tuhan. Ya, orang nggak bisa menilai. Oh, orang itu dekat sama Tuhan karena doanya panjang 1 jam. Nggak bisa, saudara. Makanya orang Farisi dikritik sama Yesus. Kalau kamu berdoa tuh jangan kayak orang itu, berdiri di tikungan-tikungan supaya ditonton orang, tapi masuk dalam kamarmu, kunci kamarmu, berdoa kepada Bapamu yang di surga. Ini hubungan. Dan Allah paling suka dengan sebuah hubungan. Di surga itu yang dirusak itu hubungan. Iblis itu merusak hubungan antara manusia dengan Allah. Dirusak hubungannya. Makanya ketika hubungan itu rusak, manusia jadi punya ketakutan. Aduh, takut. Saudara, kalau ketakutan begitu menguasai kita, bertanyalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Mungkin kita perlu belajar lebih banyak lagi. Kalau kita khawatir, cemas, saudara, dan lain sebagainya, tariklah bagaimana hubungan saya dengan Tuhan. Makanya Daud mengatakan ini, hanya dekat kepada Allahku aku kenal. Itu hubungan. Dan itu perlu kita pelajari. Nah, dalam hubungan itu ada 2 hal. Yang pertama, saudara, hubungan itu, aspek yang pertama, hal komunikasi. Dan hal yang kedua itu adalah kualifikasi. Ketika kita berhubungan satu dengan yang lain atau dengan Tuhan, saudara, itu bicara tentang komunikasi. Ya, komunikasi. Komunikasi dalam sebuah hubungan itu 2 arah. Saya kalau berkomunikasi dengan saudara, atau saudara telepon pakai HP atau pakai telepon biasa, tentu ada saya mengatakan, saya berbicara, ada waktunya saya diam, saya mendengarkan orang itu ngomong sama saya, kan begitu. Nggak mungkin kita ngomong, tutup. Lah wong ngomong lu kok wis ditutup. Ya. Jadi saudara, yang namanya komunikasi itu 2 arah. Kita ngomong, kita diam, biarkan dia ngomong dengan kita. Ya. Nah, ketika kita berdoa, kita berkomunikasi dengan Tuhan, ada waktunya kita diam, kita membiarkan Tuhan berbicara kepada kita melalui apa? Melalui firman-Nya. Melalui hati nurani kita. Melalui peristiwa-peristiwa mungkin saudara yang sedang terjadi. Ingat loh saudara, setiap peristiwa itu ada lessonnya, ada pelajarannya. Bagi orang percaya, setiap peristiwa tidak ada kebetulan. Tuhan sedang mengajar, berbicara dari peristiwa itu. Tuhan juga bisa bicara lewat hati nurani kita. Hati nurani yang paling dalam. Tuhan kadang bicara lembut. Ayo bereskan, ayo selesaikan, ayo begini. Saudara,
itu Tuhan bicara. Dan juga Tuhan bicara lewat firman. Ini komunikasi, saudara. Komunikasi itu juga arah. Kita bicara sama Tuhan, lalu izinkan Tuhan ngomong sama kita. Lewat firman, lewat hati nurani, lewat setiap peristiwa. Dan yang kedua yang namanya komunikasi, saudara, itu volumenya. Ya, volume itu adalah banyak atau sedikitnya. Ya, dalam berkomunikasi itu kan ada yang namanya banyak, sedikit, lancar, tersendat. Ya, itu volume. Semakin kita banyak ngomong, saudara, atau sering kita banyak komunikasi, membangun komunikasi, semakin kita memahami, semakin kita mengerti. Saya pernah, saudara, mendengar orang bilang begini, kenapa anjing sama kucing itu selalu kalau ketemu bertengkar? Kenapa, saudara? Oh, enggak Pak, saya punya anjing, saya punya kucing, aman-aman saja Pak. Mereka malah bisa berbagi makanan. Tapi umumnya, saudara, kenapa anjing sama kucing itu kalau ketemu mesti perang, bertengkar, saudara? Karena masing-masing itu salah dalam berkomunikasi. Anjing itu, saudara, ketika melihat kucing, ya, saudara, mendekati dan ingin, kucing kan pakai manja kan, saudara, ya, manja. Ini mendekat, saudara, itu ditangkap sama si anjing. Nah, ini aja saya belum tahu ini siapa ini, kok dekat-dekat. Ya. Sebaliknya ketika si kucing ini mau mendekat, melihat ekornya anjing ini, saudara, ya mungkin goyang-goyang. Biasanya kalau mungkin bahasa kucing, ekor goyang-goyang itu mau mengajak berteman, ya, dan lain sebagainya. Atau sebaliknya. Jadi, saudara, karena masing-masing ini punya pandangan komunikasi yang berbeda, karena nggak pernah ketemu, nggak pernah mungkin berkomunikasi. Begitu ketemu, saudara, wah, langsung yang terjadi adalah pertengkaran. Kalau kita sering banyak membangun komunikasi, maka itu akan cair, ya, akan enak. Bahkan kita bisa memahami. Kenapa kadang-kadang Tuhan tunda doa kita tahu, karena kita sudah berkomunikasi. Ya Tuhan, aku tahu Engkau menyediakan yang terbaik. Enggak marah-marah sama Tuhan. Kalau sedikit marah, sedikit ini sama Tuhan, saudara, wah, ini komunikasinya nggak lancar, ya. Saudara, komunikasi itu juga ada volume. Jadi berapa banyak kita mengadakan komunikasi, lancar atau tersendat. Lalu dalam komunikasi yang namanya juga sikap, ya, sikap kita ini juga harus kita pelajari dalam berkomunikasi. Makanya ada yang namanya bahasa tubuh, ya. Nah, saudara, sikap kita, terutama kalau kita berhadapan dengan Tuhan, bukan sikap fisik kita, tapi sikap hati kita. Makanya Daud berkata, kalau ada yang belum beres, Tuhan, aku mau datang. Dia tidak takut sama Tuhan, saudara, datang sama Tuhan. Enggak. Walaupun mungkin bagi sebagian orang, Tuhan itu sebagai orang yang pribadi yang mungkin kejam, bahwa mungkin dia adalah gada memukul orang yang menghukum orang yang begitu sangat salah. Tapi bagi Daud, saudara, dia datang, Tuhan, aku salah, Tuhan. Kalau saudara punya anak salah, saudara, ya, dia kan mengungkapkannya beda. Nah, saudara, Daud tahu sikap hati yang bagaimana yang Tuhan maui. Makanya ketika datang, ya, dia bereskan dulu kalau memang ada sesuatu yang tidak beres. Karena itu mempengaruhi hubungan. Dia bereskan dulu. Hanya Yesus berkata dalam Matius pasal yang kelima, nanti saudara baca, ya, tidak ada waktu. Kalau kamu mau datang beribadah kepada Tuhan dan kau teringat ada sesuatu dengan saudaramu yang lain, bereskan dulu. Lalu kamu datang kepada Tuhan dan persembahkan persembahan kepada Tuhan. Saudara, inilah yang menyangkut tentang hubungan, yaitu komunikasi. Yang kedua, kualifikasi. Artinya apa? Di dalam kualifikasi itu ada 3 hal. Yang pertama adalah orang, kalau kualifikasi, namanya kualifikasi itu adalah kualitas. Ada 3 macam kualitas dalam berkomunikasi atau dalam hubungan. Yang pertama, basa-basi. Ya, ya sudah ngomong supaya, ya saudara, ya pantaslah basa-basi. Yang kedua,
mau terbuka curhat. Saudara tidak akan mungkin curhat dengan seseorang yang belum saudara kenal. Kalau dengan orang yang pertama kali, 2 kali, 3 kali berjumpa, basa-basi, ngomong secara umum aja, ya kamu tinggal di mana, ya kamu dari mana, itu basa-basi. Dan yang kedua adalah mulai lebih dalam, mau buka hati, pilih-pilih kepada siapa saya mau cerita. Jangan kepada sembarang orang. Wah, nanti jangan sampai kalau salah memilih orang, cerita sama orang lain, wah berat. Jadi langsung semua orang jadi banyak tahu. Jadi dia akan memilih-milih karena dia ingin membuka diri. Ya, ini bisa tentang kualitas hubungan, komunikasi. Yang ketiga adalah intim. Ya, intim, saudara. Nah, intim ini, saudara, beda dengan basa-basi. Intim ini, saudara, bukan mencurahkan isi hati curhat, tapi intim ini paling dalam. Hanya satu saja yang didapatkan dalam keintiman, yaitu menikmati. Itu saja. Ya. Nah, seringkali banyak orang Kristen, saudara, tipe doanya, komunikasinya dengan Tuhan itu cuma basa-basi. Sudah, Tuhan selesai. Ya, saudara, tidak apa-apa sih. Ya, Tuhan itu juga tidak marah, tapi yang rugi kita sendiri. Yang kedua adalah kita mau curhat, Tuhan, aduh begini Tuhan, saya punya beban, saya punya masalah, saya punya pergumulan. Saudara datang sama Tuhan. Dan jangan merasa sungkan sama Tuhan, karena Tuhan selalu menghargai siapa saja. Yesus mengatakan, siapa saja yang datang kepadaku tidak pernah aku tolak. Jadi Tuhan menghargai berapapun, saudara, kita keterbukaan hati kita curhat sama Tuhan, kita ngomong semua apa saja, unek-unek yang ada dalam diri kita. Mungkin kita jengkel, kita marah. Saudara, kalau sudah membaca kitab Mazmur itu, ungkapan isi hati Daud itu macam-macam bentuknya, saudara. Dia jengkel, ya dia ungkapkan kejengkelannya, dia kecewa, dia ungkapkan kekecewaannya, dia marah, ya dia marah, sudah ungkapkan kemarahannya. Gak apa-apa, karena Tuhan menyediakan hatinya, dirinya. Lu mau ngomong apa aja, silakan, Pak. Tuhan tidak marah. Tapi yang ketiga, kita mungkin punya sesuatu yang, waduh, saudara menekan. Tapi saya mau intim dengan Tuhan, kayak Hana. Hana itu, saudara, udah mencurahkan isi hatinya, udah apa? Ya. Tapi karena saking beratnya, dia cuma diam saja, mulutnya yang komat kami. Saudara, ini yang berikutnya keintiman kita yang menikmati saja. Tuhan lah, Tuhan, Engkau mau lakukan apa? Engkau mau buat apa? Waktumu mau kapan menjawab? Tuhan, aku tidak perlu tahu, aku mau berserah, aku hanya mau diam menikmati Engkau saja. Susah apa gampang? Susah. Karena kadang-kadang kita bikin nanti masalahku gini, nanti persoalanku gimana, nanti ini bagaimana, nanti ini bagaimana. Makanya ada ayat yang mengatakan, diamlah dan ketahuilah, akulah Allah. Aku bisa selesaikan semuanya. Tapi maukah kau intim dengan aku? Dalam keintiman itulah kita pelajari, Bapak. Karena tidak semuanya orang bisa belajar menjalin hubungan dengan Tuhan semakin intim. Jadi doa bukan sekedar kata-kata, doa bukan sekedar tempat, arah, doa bukan sekedar yang lain, tetapi doa adalah sebuah hubungan. Dan itu kita perlu pelajari. Nah, hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit. Banyak orang panik, banyak orang takut dengan perubahan-perubahan yang ada. Tapi mari kita belajar. Ajari kami berdoa, Tuhan. Aku mau membangun hubungan. Aku mau meningkatkan. Ya, aku mau belajar lebih banyak lagi hubunganku dengan Engkau. Kita cuma ketemu seminggu sekali, itu pun cuma beberapa menit saja. Tapi 24 jam Engkau punya akses hubungan dengan Tuhan. Engkau bisa gunakan itu juga. Engkau mungkin kecewa dengan si A, si B, si C, tidak masalah. Tapi kalau aku punya hubungan dengan Tuhan, aku intim, aku percaya Tuhan,
mereka tidak akan bisa mengganggu diri. Inilah saudara yang Yesus juga tunjukkan ketika berbagai masalah, bahkan di tengah-tengah badai yang luar biasa di dalam perahu pun murid-muridnya panik, tapi Yesus bisa tidur. Ada apa? Karena Yesus sudah tahu bagaimana berdoa dengan Bapaknya, hubungan dengan baik. Kalau kita punya keinginan dengan Tuhan, sekalipun kematian ada di depan kita tidak tahu. Karena Daud berkata, engkau bersama dengan aku dalam lembaga keamanan. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku tahu kepada siapa aku menaruh harap. Aku tidak goyah. Mari kita belajar. Doa itu perlu kita pelajari, bukan kata-katanya, tapi hubungan kita dengan Tuhan. Sebabnya pada pagi ini saya mendorong kita, mari kita belajar untuk lebih dalam lagi. Dan saya tidak mengajari saudara hubungan saudara dengan Allah bagaimana. Masing-masing kita punya cara menjalin hubungan dengan Tuhan itu beda-beda. Saya nggak bisa ngatur saudara mesti begini ya. Doanya mesti jam sekian ya. Enggak. Karena hubungan saudara dengan Tuhan itu masing-masing orang punya karakter sendiri-sendiri. Yang perlu kita pelajari adalah bagaimana dengan karakter yang saya punya ini saya bisa menjalin hubungan baik dengan Tuhan. Mari pada pagi ini saya mengajak kita kembali mengambil bagian dalam perjamuan kudus, karena dalam perjamuan kudus ini kita kembali dipersatukan dengan Bapa, dengan Tuhan sendiri, supaya kita tidak terpisah. Lebih dalam lagi kita ingin Dia dalam kehidupan. Kita angkat pujian sebagai respon firman Tuhan. Rantainya saja kita angkat pujian. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih lagi Tuhan, ku mengasihimu Yesus. Haleluya. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku lebih dalam lagi ku rindu Kau. Kami merindukan Engkau lebih dalam lagi Tuhan, lebih dari segala yang ada. Kami lebih dekat dan lebih dekat kepadamu. Kami lebih intim denganmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sementara musik mengalunkan pujian ini, mari kita ambil waktu sejenak. Tuhan mau kita lebih dalam lagi, lebih dekat lagi dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan harus kita tingkatkan supaya bertumbuh dan semakin bertumbuh. Kalau kau saat ini sedang diliputi ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, apa saja yang kau khawatirkan, buka dirimu kepada Tuhan. Katakan semua apa yang kau rasakan di hadapan Tuhan. Tumpahkan itu, katakan itu, nyatakan itu, apa yang menjadi kerinduan hatimu. Tuhan ada bersama dengan kita.
Tuhan bukan hanya mendengar, Tuhan tahu, mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi lebih daripada itu, Tuhan ingin kita lebih dekat dengan Dia. Bukannya sekedar melupakan masalah kita, bukannya sekedar mengucapkan persoalan hidup kita, tapi Tuhan mau kita dekat dengan Dia. Hanya dekat saja menikmati Dia yang baik, hanya dekat Dia saja menikmati kasih yang begitu luar biasa yang Dia punya, menikmati keindahannya, menikmati kehadirannya lebih dalam lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari petugas perjamuan bisa maju ke depan. Kita akan berdoa untuk perjamuan kudus yang akan kita ambil pada pagi ini. Haleluya. Buka hatimu, katakan Tuhan, aku rindu lebih segala yang ada. Terima kasih Tuhan. Bapa, pagi hari ini kami bersyukur di awal bulan yang baru ini, di awal bulan Agustus ini kami boleh datang kembali. Kami boleh belajar, ajari kami berdoa, ajari kami cara berhubungan dengan Tuhan. Engkau sudah mendekatkan dirimu kepada kami. Sekarang kamilah yang ingin mendekatkan diri kami lebih dalam lagi kepada Tuhan. Perjamuan kudus yang sebentar kami akan terima bersama adalah bukti daripada kasih Tuhan yang luar biasa. Sebagaimana Kau memberikan nyawamu, dirimu bagi kami, supaya kami tidak binasa, tapi kami memperoleh yang terbaik yang Tuhan sediakan. Berkati perjamuan ini, setiap kami yang lemah akan mendapatkan kekuatan, setiap kami yang sakit dipulihkan oleh Tuhan, setiap kami yang jauh, yang Tuhan mungkin saat ini dalam keadaan galau, Tuhan pagi ini Tuhan teguhkan dengan kehadiran Tuhan. Berkati perjamuan ini, kami sambut dan kami terima dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bagikan kepada jemaat, bagikan kepada jemaat. Terima kasih. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Roh Kudus, Kau berbicara kepada kami saat ini. Haleluya. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihimu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan senang hati, dengan senang jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan,
selalu berada di dekatmu. Dengan senang hati, dengan senang jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihi. Sekali lagi lebih dalam lagi, Tuhan kami rindu lebih dalam lagi mengenal Engkau, dekat denganmu, bersekutu denganmu, lebih dari segala yang ada. Cintakan Yesus, ku mengasihimu. Dengan sepenuh hati kita lebih dalam lagi Tuhan, lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihimu. Saudara, sementara kita menunggu jemaat yang belum kebagian perjamuan, saudara bisa ambil waktu sejenak dengan Tuhan. Di tangan saudara adalah tubuh dan darah Yesus. Yesus sengsara, Yesus teraniaya, tubuhnya penuh dengan luka karena dosa-dosa kita, karena sakit penyakit kita, karena semua pelanggaran dan kesalahan kita. Dan pagi hari ini datang kepada Tuhan. Tuhan, aku tahu Kau mengasihiku, aku tahu Kau memperdulikan aku, aku tahu Kau ingin aku dekat denganmu. Mari datang kepada Tuhan, buka hatimu. Kalau Tuhan berbicara lewat hati nuranimu, ingat itu. Kalau Tuhan berbisik di hatimu, jangan takut anakku, jangan khawatir. Percaya saja, serahkan semuanya kepadaku. Pegang itu, saudara. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Di tangan kita ada roti yang adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecah bagi kita. Yesus sudah lakukan itu 2000 tahun yang lalu. Tubuhnya diserahkan bagi kita. Dan ketika dia bangkit dalam kemuliaan, dia menang. Dan kemenangan itu juga adalah kita, karena kita adalah anggota tubuhnya. Pagi ini apapun yang kau alami, apapun yang kau rasakan, engkau adalah bagian anggota tubuhnya. Dan ketika dia bangkit sudah menang, maka Tuhan sudah mengalahkan semuanya. Saat ini percayalah, sakitmu, bebanmu, apa saja, katakan, Tuhan, Engkau sudah menang. Aku bersyukur Engkau sudah menyelesaikan semuanya. Terima kasih karena tubuhmu yang menderita, memikul dosa dan juga sakit penyakitku, sudah Engkau selesaikan, sudah Engkau bereskan.
Aku tidak perlu lagi mengalaminya, karena itu sudah selesai ketika Engkau mengambil semuanya. Saudara, bukankah hidup kita sudah diwakili oleh Kristus? Ketika Kristus yang tidak berdosa menjadi dosa itu karena kita, dan Dia sudah melakukan dan menyelesaikan semuanya. Mari kita angkat roti kita dan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkan berkata, ini tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kita. Sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Demikian juga Ia mengambil cawan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Darahmu tertumpah bagi kami, darahmu mengalir bagi kami, membasuh dosa kami dan pelanggaran kami. Terima kasih untuk pengampunan yang Kau berikan kepada kami. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara panggil Tuhan pada pagi ini. Haleluya. Yesus hadir di bumi ini, mati untuk memulihkan hubungan kami dengan Bapa di surga. Sehingga kami tidak lagi menjadi musuh Allah. Kami tidak lagi terpisah dengan tembok permusuhan. Tapi kami sudah menjadi dekat dan kami boleh panggil Engkau Bapa kami.
yang mengasihi kami. Bapa yang baik dalam hidup kami. Kami punya ayah, kami punya bapa, kami punya orang tua yang luar biasa peduli dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk hubungan yang Kau pulihkan lewat kematian, lewat pengorbanan tubuh dan darah Kristus. Dan saat ini kami tahu apa yang sedang kami alami dan sedang kami rasakan. Tuhan, kami mau memandang Engkau. Engkau sudah menyelesaikannya dan kami percaya kami akan melewati semuanya itu. Kami akan menang. Kami akan Tuhan mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami menyerahkan anak Michael, kami menyerahkan Sipel, kami menyerahkan Tuhan Ibu Yuli. Kami juga berdoa untuk saudara kami Yusa Cita Juanda. Doakan juga untuk Ibu Juli, istri daripada Pak Michael, dan Ibu Suryati, istri daripada Pak Rasa. Kami bersyukur untuk kekasih-kekasih kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Curahkan berkat-Mu bagi mereka. Berikan kemurahan-Mu bagi mereka. Dan tuntun langkah-langkah mereka Tuhan. Kami percaya mereka ada dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Demikian juga dengan setiap kami. Kami percaya di tengah-tengah keadaan yang ditakuti oleh banyak orang, tapi kami percaya ada perlindungan Tuhan atas kami. Engkau gunung batu kami, Engkau kota benteng kami, Engkau adalah menara keselamatan kami, dan tangan Tuhan selalu bersama dengan kami. Kami tidak takut bahaya, sekalipun kami harus berjalan melewati segala kesulitan dan tantangan, tapi kami percaya Engkau bersama dengan setiap kami semuanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau memberkati setiap kami semua yang sudah mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kami pulang dengan sorak-sorai kemenangan, dengan pemulihan, dengan sukacita, sebab Tuhan tidak pernah melupakan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Mari kekasih Tuhan, kita semuanya mengarahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita membawa dan mengangkat hidup kita dan menerima berkat yang daripadanya. Kiranya kasih karunia anugerah yang berlimpah dari Bapa, pertolongan dan juga penyertaan daripada Tuhan Yesus Kristus, beserta dengan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, akan senantiasa menyertai kita bagi ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya. Immanuel, Tuhan menyertai setiap kita. Amin.